Silakan duduk terus sekalian. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Tema yang diberikan kepada saya oleh Pak Gembala, bangkit menjadi gereja yang menang. Saudara bisa baca di depan, bangkit atau di spanduk, bangkit menjadi gereja yang menang. Saudara, waktu Pak Gembala Sabtu lalu, ada satu kata yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya, yaitu fase. Apa? Fase. Jadi selalu ke bawah tuh, fase. Makanya saya berpikir, saya tekankan di situ. Fase. Fase, nanti saya jelaskan fase. Saudara, kita buka Alkitab kita sebagai dasar ayatnya untuk tema kita, bangkit menjadi gereja yang menang, Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Kalau sini bisa bantu untuk ayatnya ini. Wahyu 2 ayat 1-7. For your information, Alkitab terjemahan baru 2 itu sudah keluar edisi cetaknya. Jadi saudara bisa pesan kalau mau yang edisi cetak. Yang elektroniknya belum ada. Nanti mungkin setelah edisi cetaknya sudah terjual. Saya udah pesan satu sama saudara ya. Dia beli ada berapa puluh begitu ya. Saya pesan. Nah ini edisi yang masih lama. Wahyu 2 ayat 1 saya akan bacakan. Tuliskan kepada jemaat di Efesus. Efesus ini di Turki. Yang barusan itu ada gempa 7,7 atau 7,8 saudara ya. Yang cukup miris juga saudara ya. Nah ini Efesus itu kota besar pada waktu itu, kota pelabuhan, kota perdagangan, dia kota besar, bukan kota satelit, ya seperti Depok, Bogor, tapi kota besar. Makanya ini jemaat yang cukup besar. Ya. Tuliskan kepada jemaat. Nah terjemahan baru ini jemaat itu gereja, karena dari kata aslinya eklesia. Jadi nanti kalau ada terjemahan baru keduanya, ini jemaat diganti gereja, karena lebih tepat, lebih kekinian. Ya, kalau jemaat kan zaman dulu ya, jemaat gitu ya. Ini sama. Dan lebih tepat gereja, eklesia. Tulisan kepada malaikat gereja di Efesus. Jadi ini jemaat Efesus yang Paulus buka. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Di jemaat memang bekerja luar biasa. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Kerja dengan ketekunan luar biasa. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat punya pengetahuan firman yang mumpuni ya, karena bisa mendeteksi ya, pengkhotbah atau pembicara pada waktu itu. Ya. Kemudian dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi mau kerja keras, mau menderita. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat ideal, saudara. Ya. Kalau kita punya jemaat seperti ini luar biasa. Ya. Namun, ini saudara, udah bagus-bagus ya. Namun demikian, aku mencela engkau. Kalau Tuhan mencela, itu pasti ada sesuatu yang nggak beres, saudara. Kalau mencela ya. Jangan sampai kita, Tuhan lihat, aduh, begitu saudara ya. Tuhan mencela, aduh. Karena engkau apa? Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Yang tadi itu giat, pinter, luar biasa ya. Tapi kalau nggak punya ini, aku mencela engkau. Jadi jangan sampai ya, Tuhan mencela kita. Sebab yang tadi dulu ya, jangan dinaik hidup. Aku mencela engkau saudara ya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kasih, jangan dipindah dulu. Kasih yang semula itu saudara, jangan sampai ditinggalkan. Kasih yang mula-mula itu kasih yang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau saudara pernah jatuh cinta, itu rasanya sejuta rasanya. Pokoknya luar biasa deh kalau saudara pernah jatuh cinta ya. Saya nggak pernah Pak, jatuh duduk sering, tapi jatuh cinta nggak pernah. Rasakan saudara, itu sensasinya luar biasa. Nah, kalau kita giat tapi nggak punya cinta mula-mula, itu Tuhan celah pelayanan kita. Itu di luar di mata manusia memang luar biasa ya. Tetapi kalau nggak punya kasih mula-mula di mata Tuhan tercela. Nggak ada, amin saudara. Ini tema pasti dari Tuhan. Sebab apa? Dari Alkitab. Pak Gembala pasti sudah punya visi. Ini jemaat mesti ya, terutama pengurusnya mesti punya kasih mula-mula. Makanya jangan sampai tinggalkan kasih mula-mula, karena akan Tuhan celah. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ya, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi kalau kita nggak punya kasih mula-mula, meskipun giat mau menderita, itu jatuhnya dalam. Bertobatlah, metanoia, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa tuh yang semula engkau lakukan? Yang pertama itu tadi yang mula-mula. Saya pernah ngomong bahwa syarat utama pelayanan itu adalah
kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak bisa mengasihi sesama kalau kita nggak punya kasih kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi membenci sesama, pendusta. Kita mengasihi Tuhan diwujudkan dengan mengasihi sesama. Maka pelayanan itu sebenarnya nggak mudah. Kalau saudara membeda-bedakan orang, itu tercela di mata Tuhan. Sebab apa? Saudara juga pasti nggak mengasihi Tuhan. Jemaat yang kaya dilayani, jemaat yang susah ditinggalin, jemaat yang susah diabaikan. Padahal dia manusia juga, saudara. Nilainya sama. 2000 babi itu sama, saudara. Orang kaya, orang ini sama, jiwa juga, saudara. Nah, jadi kalau kita nggak bertobat, bahaya, saudara. Dan lakukan lagi apa yang sebelum kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kalau engkau tidak bertobat, ini luar biasa. Kalau kaki dian diambil, itu lampu. Kaki diannya diambil itu nggak bisa ada terang, nggak bisa jadi kesaksian. Itu sama dengan punah, binasa. Ibarat garam udah nggak ada asinnya lagi, nggak ada taste-nya lagi. Ini parah, saudara sekalian. Jemaat Efesus yang demikian di mata manusia kelihatannya luar biasa. Ini parah. Kalau nggak bertobat itu parah. Mesti metanoia, change of mind, change inner mind. Ini mesti berubah, saudara. Jangan giat-giat tapi pelayanan cuma melukai orang. Ini miris. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga aku benci. Ini kan luar biasa. Masih dijelaskan prestasi-prestasi rohaninya. Nah, ayat terakhir ya, siapa bertelinga yang punya kuping katakan amin. Nah, ini buat saudara dan saya punya kuping dua ya, saudara ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat atau kepada gereja-gereja. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon apa? Kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi pohon kehidupan ada di Taman Firdaus. Itu nanti di kekekalan, di surga saudara. Kalau menang artinya nanti saya jelaskan, dia mencapai seperti yang Tuhan kehendaki hasilnya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian bisa diklik. Saya siapkan PowerPoint karena waktu yang diberikan terbatas. Apa itu gereja yang menang? Bagaimana bisa menjadi gereja yang menang? Itu sebuah pertanyaan yang kita harus renungkan. Ya. Di Wahyu 2 ayat 7 tadi saya sudah bacakan, siapa bertingkah hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ini perhatikan. Barang siapa menang akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Nah, ada satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan begini, ini Living Bible. Let this message, pesan ini, pesan yang tadi disampaikan, sink into the ears of anyone who listen to what the Spirit say to the churches. Nah, itu churches itu jemaatnya. Perhatikan. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in the paradise of God. Jadi, everyone who victorious. Victorious itu menang. Dari kata menang itu bahasa Inggris victorious. Nah, kalau terjemahan net mengatakan to the one who conquers. Conquers itu yang bisa menguasai. I will permit him to eat from the tree of life. That is in the paradise of God. Ada di taman Firdaus Allah, di surga, saudara sekalian. Jadi hanya yang menang yang nanti bisa menikmati pohon kehidupan. Jangan berharap kita giat-giat melayani Tuhan, nggak punya kasih mula-mula. Makanya Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Yang ini prestasi rohani, pelayanan di mimbar ya, nyebut Tuhan, sampai Tuhan, saudara ya saking seriusnya. Tetapi nggak punya kasih mula-mula. Nyah kamu pembuat kejahatan. Wah, ngeri saudara sekalian. Ya kalau sampai terjadi seperti ini. Nah, fase yang Pak Gembala sebutkan itu lebih dari 3 kali waktu dia khotbah. Bahkan di umum kemarin disinggung juga. Fase itu tingkatan atau masa. Dia sebuah perubahan atau perkembangan. Bisa diklik. Jadi fase itu begitu. Jadi tingkatan atau masa. Perubahan. Ya. Kayak metamorfose itu fase. Perkembangan. Ambang batas. Ada batasnya kalau fase itu. Batasnya kita itu kemenangan. Tahap, stadium. Itu sama, sinonim. Etape. Kelas atau langkah. Jadi ada pergerakan. Fase itu ada pergerakan. Peringkat. Menang itu ada peringkatnya 1, 2. Argentina lawan Prancis. Yang menang siapa? Piala Dunia kemarin yang menang Argentina. Kenapa nggak Indonesia? Saya berapa favorit sama Indonesia. Karena nggak main, mana bisa menang. Ya, padahal pemain Indonesia jago-jago terus ya. Karena nggak bertanding. Nah itu peringkat. Periode tingkat. Nah jadi saudara sekalian, fase itu harus ada pergerakan, ada perubahan. Waktu kita percaya Yesus, yaitu diberi kuasa menjadi anak Allah, supaya menjadi anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang diperankan bukan oleh darah dan daging, ya, secara jasmani, oleh keinginan laki-laki, tapi oleh keinginan Allah. Itu kita sebagai anak kesayangan. Semua anak itu anak kesayangan. Tapi jangan berhenti di titik anak kesayangan yang ditimang-timang. Nang ninung, bah itu lucu emang. Kalau masih kecil, tapi udah 30 nggak mungkin. Nang ninung, bah. Idiot. Harus ada perkembangan fase yang disebut
anak kesukaan. Itu disebut metamorfose. Jadi itu perubahan, perkembangan. Saya berharap kita harus juga mengalami perkembangan, pertumbuhan. Amin, saudara sekalian. Kalau melayani, kita nggak bertumbuh rohani kita. Itu menyedihkan. Next. Kata bangkit itu sebenarnya perubahan posisi. Perubahan dari posisi sebelumnya ke posisi baru. Dari tidur ke posisi bangun. Posisi mati, bangkit. Seperti Lazarus. Saudara Marta Maria, Yesus berkata, Lazarus itu lagi tidur, padahal mati. Makanya Yesus berkata, aku akan membangunkan dia. Di Yohanes 11 ayat 11. Di ayat 23-nya, Lazarus akan bangkit. Itu perubahan posisi. Itu bangkit begitu, perubahan status. Jadi jangan hanya status anak kesayangan, anak Allah yang masih status, tapi menjadi anak Allah yang de facto-nya, kenyataannya seperti yang Tuhan kehendaki, seperti Kristus, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu de jure dan de facto sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pelayanan itu mesti begitu, simultanly. Memang secara deklaratif kita dinyatakan anak kesayangan, anak Allah. Tetapi secara de jure, kita harus mengalami perubahan, harus mengikuti proses renovasi karakter, attitude. Makanya ada istilah restoratif justice. Itu mengembalikan keadaan yang sudah rusak itu menjadi keadaan yang seperti semula atau yang Tuhan inginkan atau yang diinginkan. Itu restoratif. Nah, kita dalam melayani bukan hanya merestorasi orang, merenovasi orang, tapi juga diri kita secara simultan. Itu pelayanan. Makanya mesti bangun. Amin, saudara sekalian. Ini kata kerja, bukan kata sifat. Ya. Jadi kata kerja, kata yang kita harus lakukan, menggerakkan, itu kata kerja. Ya. Jadi orang percaya harus menggerakkan bukan hanya dirinya, tetapi orang lain. Bukan hanya orang lain, terutama dirinya harus digerakkan. Untuk apa? Untuk memperoleh keselamatan. Karena keselamatan itu tujuan Allah. Allah menghendaki tidak ada orang pun yang binasa, melainkan semua orang diselamatkan. Nah, ini pelayanan itu sampai mesti seperti itu. Ya, dari M to M, begitu saudara, yang kita mesti paham. Amin, saudara sekalian. Makanya kita mesti bangkit. Amin. Jadi kata bangkit ini luar biasa, saudara sekalian. Anak bungsu udah jual seluruh harta milik ayahnya dengan harga murah karena buru-buru. Itu menghabiskan semua hartanya. Itu berarti kan cara hidup yang boros sekali. Kalau bisa harta dihabiskan secepat itu berarti boros. Itu agak benar, saudara ya. Ketika dia kelaparan, sampai mau makan aja nggak bisa. Ini orang Yahudi, makan makanan babi, itu kan ampasnya lagi. Nah, itu kan luar biasa ya. Tapi dia sadar, bertobat. Makanya dia berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Makanya dia berkata, aku akan bangkit. Ya, kalau sudah baca tuh ya, karena waktu kita nggak bisa waktu mengerti. Aku akan bangkit, aku akan pergi kepada Bapa dan berkata kepada Bapa, ya aku telah berdosa. Nah, itu ada dicatat di Lukas pasal yang ke-15, ayat yang kesekian, saudara. Ayat ke-14. Nah, itu bangkit tuh, bergerak tuh. Berubah cara berpikirnya. Amin, saudara sekalian. Untuk bisa menang, kita harus bangkit. Nah, kata menang di situ, saudara sekalian, itu adalah hasil dari kata nikonti, itu kata kerjanya nikau, kata sifatnya nike. Makanya ada sepatu tuh mereknya Nike. Bacanya apa tuh ya? Nike kali ya kalau bahasa Inggrisnya. Nike itu bagus kata itu. Itu kata kerja present participle aktif. Jadi present, keadaan sekarang. Itu hasil dari perjuangan sebelumnya. Keadaan saya saat ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang saya sudah lakukan di masa lalu. Itu presentnya ini sekarang. Menang, kanker, tadi disebut kanker. Victorious, sama overcome, subdue, prevail. Itu sama, saudara, kata kerja. Bukan kata sifat. Nah, kunci kemenangan kita dalam pelayanan itu adalah jangan meninggalkan kasih mula-mula. Amin. Kasih mula-mula itu bisa luntur dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan sekitar. Lingkungan kita itu bukan hanya rumah tangga, tapi gereja. Sekolah kalau masih sekolah, atau kampus, atau tempat kerja. Sekarang ada lingkungan yang sangat menguasai. Jadi bukan hanya keluarga, bukan hanya gereja, bukan hanya tempat kerja, tetapi lingkungan apa? Dunia maya. Pak ini singgung di KPBI, itu ada yang namanya isme, sosmedisme. Itu mungkin baru pertama kali dia cetuskan. Sosmedisme. Coba katakan sosmedisme. Sosmedisme. Jadi sosial media, sistem sosial media ini sangat berbahaya zaman now ini. Aduh, saya kadang-kadang geleng-geleng kepala ya. Di laporan The Internet Watch Foundation UK, Inggris, yang didirikan untuk mengawasi konten-konten di internet, itu sejak COVID-19 ternyata ada peningkatan konten seksual, terutama yang melibatkan anak 1000%, 10 kali lipat. Aduh, makanya nggak heran ada anak TK di Mojokerto usia 8 tahun memperkosa wanita TK juga 6 tahun.
3 orang. Bahkan yang satu itu preman asli. Dia paksa temannya, kalau nggak gue gebukin loh, untuk memperkosa yang dia udah perkosa. Sampai segeleng-geleng kepala. Sampai ketua KPAI menyelisih, nggak mungkin lah. Ketika dia selidiki, tanya, itu betul-betul gila. Saya nggak bisa ceritain solusinya. Aduh, saya bisa bayangin, anak kecil melakukan dosa yang dilakukan orang dewasa. Bagaimana nanti menghukumnya? Anak-anak kan nggak bisa dihukum. Bagaimana dia belum paham, tapi kelakuannya, aduh, luar biasa. Itu sosmedism, pengaruhnya buruk luar biasa. Aduh, ada lagi, anak remaja merencanakan pembunuhan. Nonton dari YouTube, dari media sosial. Jadi dia mau kaya, karena lihat orang kaya itu kan enak. Betul nggak, saudara sekalian? Ya, keluar mobil, dipayungin. Masuk hotel, dijemput. Itu orang kaya begitu. Mobilnya di depan, paling. Kalau mobil butut itu nggak boleh. Kenapa, Pak? Pengalaman pribadi. Saya disuruh sana loh. Saya gitu. Nah, gue mau bayar. Nggak dikasih. Mobil jelek, butut, Jimny. Dia terinspirasi, kalau kaya nih anak, gimana? Dia baca, jual organ tubuh, ginjal 200 juta, hati sekian ratus juta, sekian. Secara random dia ambil, dia kerjasama sama temennya. Itu dia culik anak usia 11 tahun, dia bekap, kemudian mati. Kemudian kita ambil organnya. Memang ambil organ seperti ambil upil, kan nggak begitu, betul nggak? Dia bingung, gimana ngambil organ orang udah mati begini? Gimana coba? Ini ideologi, tanya. Dia pernah bedah kodok. Saya bedah kodok belum pernah, geli. Potong ikan saya pernah, tapi saya, aduh, nggak sanggup. Ini manusia gimana? Ternyata pembunuhan berencana yang tidak terencana dengan teliti. Dia bingung gimana, akhirnya dibuang tuh. Kan kalau bahasa Yunaninya bokangguan, apa tuh ya? Sia-sia, tapi nyawa udah mati. Gara-gara sosmedism ini. Jadi pengaruh pelayanan kita nanti di gereja ini luar biasa. Makanya untuk bisa menang nggak bisa. Kalau nggak punya kasih mula-mula, berat. Jadi kata kunci untuk kemenangan adalah jangan meninggalkan kasih mula-mula. Itu adalah kata kerja utama, auris indikatif. Artinya kita harus lakukan, baru ada hasilnya. Kalau nggak lakukan susah. Ini first class kondisional. Kondisi utama kalau mau melayani dan hasilnya menang. Kalau nggak, nekisi milik kita itu berjahe. 5 menit lagi akan kelar. Fase gereja yang menang, yang pertama, kita harus menyadari ketika kita percaya Yesus, kita terhisap menjadi anak Allah, anak kesayangan. Itu memang Tuhan tentukan, Tuhan pilih. Di masa saat ini nih, kita menjadi umatnya. Bukan sebelum Yesus datang. Kita bersyukur, Yesus datang, kita udah bisa jadi anak Allah. Yang harus punya kasih kepada Bapa. Seperti anak kecil, kalau berkata, Papa, Mama, I love you, I love you. Itu kita senang, betul nggak? Anak kita bisa ngomong. Yang pertama kali dia ngomong, Papa, Mama, I love you. Wah, kita senang. Tetapi dengan berjalannya waktu, kalau umur 12, 13, 14 remaja, masih berkata Mama, I love you, masih oke. Tetapi kalau dia berkata I love you, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, males, berkelahi mulu di sekolah. Ini bukan anak kesayangan lagi nanti. Apalagi udah 30, nggak mau kerja. Jadi parasitisme. Aduh, ini tadinya anak kesayangan bisa berubah jadi anak durhaka. Apalagi ambil harta orang tuanya, kemudian dijual diam-diam. Dia ambil sertifikat orang tuanya, dijual rumahnya, kemudian disita. Bapaknya jadi gembel. Ini bukan anak kesayangan, udah anak durhaka, maling kundang, dikutuk jadi yang listrik kali sekarang ya konteksnya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ditentukan, dipilih ini jadi anak, jangan hanya jadi anak kesayangan, harus menjadi anak kesukaan yang melayani Tuhan. Kita dipanggil, tadi Pak Bibi mengatakan tugas panggilan ya, untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan esensinya itu mengubah manusia menjadi seperti Kristus. Ini rancangan Allah semula. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu Tuhan berencana mengembalikannya ke rancangan semula, segambar serupa. Artinya punya attitude. Pak Gembala kemarin bagus tuh. Ya. Attitude. Coba katakan attitude. Kok cuma di sini doang nih? Attitude. Dia bilang, dia kutip satu kalimat yang bagus tuh. A bad attitude is like a flat tire. Karakter buruk, attitude buruk itu seperti ban kempes. You cannot go atau you can't go anywhere until you change it. Kita nggak bisa kemana-mana karena kempes, rusak itu pelek, nggak bisa jalan. Harus diganti, baru bisa menang, baru bisa jalan. Ini sesuai dengan Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan Net mengatakan, you should have the same attitude that Christ Jesus had. Seperti yang Yesus miliki. Jadi, you should have the same attitude towards one another. Ketika kita berhubungan dengan yang lain. That Jesus Christ atau Christ Jesus had. Seperti yang dimiliki Kristus. Kalau berhubungan dengan orang lain, kita nggak punya attitude yang baik.
Udah sulit deh pelayanan, jadi merusak doang loh. Saya kalau dengar kata begitu ke saya, aduh, ini sia-sia 20 tahun nih pelayanan. Kalau attitude-nya buruk, ini menjadi pergumulan saya pribadi. Menjadi serupa dengan Kristus, attitude yang optimal, itu kebaikan yang tinggi, sumum bonum. Berkodrat ilahi itu sama, divine nature. Divine attitude. Kemarin tuh ada viral kali itu ya, yang Ibu Veronica untuk menjaga lansia. Syarat utamanya apa? Work attitude. Coba katakan work attitude. Work. Aduh, kalau kita nggak punya attitude yang baik terus kan. Kemarin istri saya kan kontrol, ya, habis operasi Kamis Jumat kontrol. Pas kontrol lift itu kan satu, muat cuma 4 orang. Ada ibu, suami istri yang diri depan pasti mau turun kan lantai 4. Saya karena habis periksa istri saya masih kelayangan, saya bilang ya udah Pak, lift aja. Saya datang sini kan, saya nunggu agak jauh nih liftnya sini kan. Begitu saudara ya. Tiba-tiba lift buka, ini 3 orang dia masuk tanpa gitu sialan begini aja. Istri saya orang yang sabar. Loh, kok bisa begitu? Saya di situ lebih sabar dari dia. Saya cuma bilang nggak tahu etika. Turunlah itu. Untuk ibu itu saya bilang, ibu masuk bu, itu masih bisa 5 kali ibunya kan kecil ya. Masuk 5 saudara, udah 4. Saya nggak mau paksa masuk 2 lagi jadi 7. Kenapa tau nggak saudara? Daripada nanti ambruk ke bawah, lebih repot operasi udah susah-susah ngantrinya, saudara ya. Buruk begitu kan, copot tuh mata saudara ya. Itu attitude. Kalau pengurus pelayan seperti itu, udah orang kebun malah mati kartunya, kartu mati, udah nggak bisa dah. Udah pet, saudara begitu loh, sampai mati saudara. Jadi nggak bisa kalau attitude kita buruk. Amin saudara sekalian, kita harus kenalin nih. Ini masih ada attitude buruk nggak? Manusia lama nih. Paulus sampai bilang gue celaka nih kalau pelayanan begini. Celaka itu artinya menderita. Celaka itu artinya mesti kerja keras memperbaiki nih. Manusia lama masih ada nih. Itu nggak mudah. Nah kalau kita nggak mulai atau kita nggak punya kesadaran bertobat, nggak bisa menang, apalagi dimuliakan oleh Bapa di surga. Kita akan kalah di sini binasa, lu saudara. Jangan berpikir, gue udah pelayanan, nanti pasti masuk surga. Haleluya! Ternyata dia kaget di kekekalan. Kenapa? Aku tidak pernah mengenal engkau. Jangan sampai saudara kita udah capek korbanin tadi tuh seperti jemaat Efesus, tapi gilirannya nggak bisa menikmati pohon kehidupan, buah pohon kehidupan. Itu miris saudara sekalian. Mari kita bangkit menjadi gereja yang menang. Amin saudara sekalian. Menjadi gereja bukan hanya mengubah kodrat orang, tetapi terutama kodrat kita. Karena itu esensi pelayanan. Jadikan semua bangsa murid, artinya ditingkatkan kualitas attitude-nya supaya memiliki attitude seperti yang dimiliki Kristus. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bisa musik 1 menit lagi. Ada satu lagu yang saya suka. Saya undang kita bangkit berdiri. Anugerahmu cukup bagi. Itu refnya singkat ya, tapi itu menyentuh saya. Kalau kita lihat depannya, siapa kita ini nih? Kita bisa dipulihkan itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani ini, bukan hanya hak privilege, tapi juga kesempatan untuk kita membalas kebaikan Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Lebih sungguh-sungguh katakan anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerahmu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan kami melayani Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami mulai, kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan pesan untuk masuk bukan hanya di telinga kami tapi di hati kami.
bukan hanya untuk kami yang mendengarkan, tetapi yang mempersiapkan firman, yang menyampaikannya, yang terutama harus melakukan firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami bisa menjadi anak kesukaan Bapa, di mana Bapa berkata seperti kepada putra tunggal, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya diberkati berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.